Nah, oleh karena itu kami juga memberikan masukan kepada tim hukum bahwa perlu dilanjutkan proses hukum bahwa kemudian masih ada kemungkinan 16 orang belum ditindak. Karena kita tidak tahu apakah 4 itu termasuk 16 atau tidak gitu ya, yang sudah diproses. Kemudian ada koordinasi, ini penting untuk dicatat, teman-teman tadi lihat di videonya, nanti bisa dilihat diulang lagi. Jalan Salemba 1 ini sangat ramai, karena menjadi jalan alternatif gitu ya, untuk orang yang menghindari jalan ramai di jalur utama. Ketika eksekusi, jalannya kosong, hanya ada OTK 12, motor Honda Beat, OTK 34, dan motor Andri. Sepanjang dia melengarikan diri melawan arah ke jalan Salemba 1, kemudian keluar menuju menuju seberang RSCM di mana dia menyiram mukanya, itu tidak ada kendaraan lain yang melintas. Jadi kami menduga ada koordinasi, ini untuk menjawab pertanyaan kemudian OTK lain kemana ketika eksekusi. Kami duga ada yang bertugas ketika eksekusi terjadi, ada sejumlah orang bertugas memastikan tidak ada saksi atau tidak ada kendaraan lain masuk ke jalan Salemba 1 di mana eksekusi berlangsung. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang beberapa poin utama sebelum saya sampaikan lagi ke tim hukum. Ini tadi kami sebutkan ada 16 pelaku, ini ada beberapa lokasi kunci, 16 pelaku yang sudah kami konfirmasi keterlibatannya. Ini adalah tampilan dari tangkapan layar, rekaman kamera-kamera pengawas, tentu tidak semuanya jelas, tapi ada beberapa dan banyak yang sangat jelas, minimal 16 aktor lapangan, minimal. Kami tidak ingin membatasi 16 karena kami tidak punya kemampuan melihat seluruh titik. Kami tidak melihat apa yang terjadi di belakang YLBHI, di jalan kimia, di titik-titik lain yang kami tidak sanggup memperoleh rekaman kamera pengawas. Dari sini saja, 16 aktor lapangan sudah dapat diidentifikasi dan inilah yang kemudian digunakan oleh tim hukum untuk membuat laporan ke Bareskrim. Perlu kita catat, dalam sebuah kejadian seperti ini, dengan dugaan adanya penyadapan, pengintaian, dan juga pembuntutan, sangat mungkin ada pelaku-pelaku yang beroperasi dari jarak jauh. Sehingga ini juga perlu ditelusuri. Misalnya, siapa ahli IT atau ahli cyber yang membantu para pelaku tadi untuk melakukan pengintaian secara digital. Ini belum pernah ditelusuri dan dijawab oleh pihak berwenang. Ini beberapa ciri-ciri. Kami tampilkan satu persatu secara cepat ya, kalau teman-teman ingin memfoto. OTK 1 alias pengendara, karena ini sudah dibuka oleh kepolisian, temuan kami di tim investigasi serupa atau mendekati atau identik sebenarnya dengan kepolisian, bahwa OTK 1 adalah seorang perwira militer dari sebuah satuan, AL gitu ya, dengan nama Budi Haryanto Widi Cahyono. Ini kami duga terjadi kesimpang siuran di masyarakat karena dari kepolisian menyebut di sini BHC, tentara atau POM menyebut BHW, yang benar adalah BHWC. Kemudian OTK 2, eksekutor penyiram, disebut oleh polisi atau Polda sebagai MAK, Puspom tidak menspesifikkan, tapi kami duga, karena di media sosial ada narasi-narasinya juga, diduga ES, kami mendekati lebih ke MAK dengan nama Muhammad Akbar Kudus, juga seorang perwira. Ini foto-fotonya kami kumpulkan dari sumber-sumber terbuka tentunya, media sosial, seorang prajurit. OTK 3 ini terlihat agak muda, yang kami kasih julukan Abang Gojek, karena mengenakan atribut ojek online. Belum ada, jadi karena Polda Metro menyebut ini sebagai OTK 3, kami terus dalam penelusuran, tapi dari Puspom karena kami tidak tahu 4 ini siapa, maka kami tulis diabaikan. Kami menelusuri juga identitasnya. OTK 4, kami beri julukan kumis Blacky karena pakaiannya serba hitam dan juga dia berkumis tebal. Sama-sama dalam penelusuran disebut oleh Polda Metro Jaya, tapi tidak oleh Puspom, dan dalam investigasi kami masih ditelusuri. OTK 5, diabaikan, dan kami sedang memverifikasi, kami memiliki dugaan identitas OTK 5, tapi belum bisa kami buka secara jelas. OTK 6, yang mengenakan kaos Yankee, kami telusuri, dan karena di polisi hanya menyebut 4, maka 5, 6, dari 5 sampai berikutnya tidak juga kami sebut, diabaikan oleh kepolisian. OTK 7, Flannel, berkoordinasi, satu bermitra gitu ya dengan OTK 6, juga diabaikan
oleh semua pihak berwenang. OTK 8 yang memberikan kode keluar dugaan kami di Jalan Mendut diabaikan oleh pihak-pihak berwenang. OTK 9 yang dibonceng. Ya kan nggak mungkin ya orang cuma nebeng aja gitu. Dia numpang mau nongkrong di Jalan Mendut, rasanya nggak mungkin gitu. Jadi dia ini memang tidak ada kegiatan yang signifikan, tapi dia dibonceng dan berpergian bersama dengan OTK 8, jadi kami masukkan sebagai OTK. Juga diabaikan OTK 10 yang badannya kekar, mengendarai Yamaha Mio, dan membonceng juga di Honda PCX, Honda PCX. Yamaha apa Honda sih PCX itu? Ya, Honda ya. Ini juga diabaikan oleh pihak berwenang. OTK 11, celana cingkrang, yang sempat ke Jalan Mendut, kami duga mengambil gambar, mengambil video, juga diabaikan. OTK 12, kami sebut botak polo. Dia karena mengenakan kaos polo ya, yang kita sebut kaos polo, walaupun sebenarnya bukan merek polo. Tapi ini kami duga sebagai koordinator lapangan. OTK 13, rompi krem, tidak bisa kami identifikasi karena selalu mengenakan helm dan juga masker. OTK 14, ini unik. Ketika bepergian, dia selalu menutupi bagian wajahnya, seperti tahu bahwa nggak mau masuk kamera gitu. Ini yang tangan kanan diangkat, dia sedang berjalan menuju jalan kimia, tangan kiri diangkat, dia berjalan dari jalan kimia. Jadi tidak pernah terlihat wajahnya. Ketika mengendarai motor, dia pakai helm, jadi kami belum bisa mengidentifikasi. Namun ada temuan-temuan lain. OTK 15, jaket biru dibonceng oleh OTK 14 dan juga terlihat berdiskusi dengan eksekutor di Jalan Diponegoro. OTK 16, helm kuning, sudah kami telusuri juga, diduga merupakan sipil, berdasarkan kepemilikan sepeda motor, diabaikan. Jadi teman-teman sejauh ini kita punya 16 nama, 2 dari kepolisian, 4 dari Puspom TNI, logikanya ada 6 gitu ya, tapi kita asumsikan 2 itu sama dengan bagian dari 4, kalau 16 dikurang 4 ada 12. Tapi kami dari tim investigasi kalau kita melakukan penelitian tanpa ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kita tidak bisa menyimpulkan. Maka kesimpulan kami saat ini dengan kemampuan yang terbatas adalah masih ada 16 pelaku yang belum ditelusuri. Kecuali sampai kemudian dibuka identitas, bentuk, wajah, perawakan yang bisa dicocokkan dan dikonfirmasi oleh tim hukum dengan bukti-bukti yang telah diperoleh, yang kami peroleh.